Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Teman-teman, saya sambil siram-siram ya. Soalnya sudah seminggu tuh cuma dipameri mendung, nggak hujan. Jadi tanaman buahnya harus disiram. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya mau bahas mengenai apa ya? Maunya apa? Ini deh, dari kemarin kan saya ngomongin soal pakan utama kambing domba ya, daun-daunan ya, pakan utama. Sekarang saya mau bahas mengenai pakan tambahan. Pakan tambahan itu adalah pakan yang berasal dari nabati non hewani ya teman-teman ya, yang bisa digunakan untuk pakannya kambing dan domba. Nah, ini ada banyak. Nah, ada banyak itu, coba saya sebutkan ya. Pertama, pakan tambahan dari hasil-hasil pertanian, limbah-limbah pertanian ya. Misalnya bekatul itu limbah dari padi, hasil penggilingan padi. Bekatul, kalau teman-teman mau kasih bekatul yang, kalau beli ya, yang mahal. Yang mahal itu bekatul yang ada bulir-bulir berasnya, itu bagus teman-teman. Nah, terus jangan ngasih bekatul yang murah. Yang murah itu biasanya dari gilingan sekam padi. Nah, ini jangan. Yang dikasih pokoknya bekatul yang mahal. Kalau teman-teman punya pertanian padi, nah bekatulnya nanti bisa disisihkan supaya adil dibagi dengan unggasnya. Bekatul, oke. Terus bisa juga dari pertanian jagung ya teman-teman ya. Pertanian jagung itu pakan tambahan yang diberikan banyak banget itu ya. Ada kulit ari jagung, pucuk dari ininya jagung, bulir jagung yang kayak menir-menirnya itu bisa. Dan ada juga yang makainya itu ini teman-teman, bonggol jagung. Bonggol jagung kalau teman-teman bisa ngolah itu bisa dimanfaatkan untuk tambahan ya, pakan tambahan ya. Nah, tapi berhubung bonggol jagung itu keras, jadi dia tidak bisa diberikan tunggal teman-teman. Jadi diberikan campur dengan yang lain, misalnya sudah digiling lembut, gilingan 2 mili gitu kan, atau 3 mili, kemudian dicampur bekatul. Nah, itu bisa. Nah, atau misalnya klobot jagung itu kulitnya jagung teman-teman, tapi lebih baik ngasih klobot jagung yang seger, jangan yang coklat. Yang coklat alot, yang coklat itu cocoknya hanya untuk ngelinting rokok. Jadi kalau kerja bakti di makam itu kan biasanya masih ada yang ngasih ini loh, klobot, rokok klobot, jadi yang buntelnya, bungkusnya dari kulit jagung coklat itu. Nah, itu kalau yang coklat diberikan kepada kambing domba alote pol teman-teman, pol alote. Nah, kasih yang seger aja, yang seger tapi dicacah ya, supaya ternak juga nggak capek makannya. Kalau capek, nah nanti nggak habis. Nah, itu jagung. Terus kelapa. Nah, ini saya mau ngomongin yang limbah-limbah yang kata pertamanya pakai kata ampas.
Ada ampas kelapa, ampas tahu, ampas kedelai, ampas singkong, ampas sawit, terus apalagi ya, masih ada beberapa lagi lah. Nah, ini limbah-limbah juga yang bisa diberikan kepada ternak. Akan tetapi teman-teman, untuk yang judulnya ampas, teman-teman jangan mendewakan ya, maksudnya jangan, wah pokoknya harus tak kasih ampas tahu segala macam, jangan. Ingat ya, kata pertamanya adalah ampas. Jadi sari nutrisinya sebenarnya ada di kata keduanya. Ampas kelapa, sari nutrisinya ya ada di kelapa lah. Ampas tahu, sari nutrisinya ada di tahu atau di kedelainya. Ampas singkong, ya sari nutrisinya ada di singkongnya. Nah, hanya saja kalau semisal limbah-limbah ampas itu mudah didapat, monggo silahkan digunakan. Tapi kalau dapatnya sudah susah, misalnya kasus nih, mau menjelang Idul Kurban, malah rebutan ampas tahu, ya janganlah. Jangan, wong itu cuma ampas ya. Nah, ini termasuk misalnya ada teman-teman katakanlah nonton tayangan YouTube nih, ada peternak yang pakai ampas singkong. Nah, kayak di teman-teman di Lampung, maka ampas singkongnya banyak, murah lagi. Nah, kalau teman-teman nggak bisa ngakses itu, ya jangan dipaksakan ya. Kalau teman-teman ternyata bisanya ngaksesnya singkongnya, ya kasih singkongnya. Nah, kasih singkongnya. Yang pokoknya judul pertamanya itu, kata pertamanya itu ampas, teman-teman harus tahu bahwa ini bisa tak berikan, tapi ya memang wujudnya sudah ampas. Sari padinya kan sudah berkurang jauh gitu. Kalau teman-teman deket rumah makan Padang gitu ya, ampas kelapanya kan dibuang-buang. Oh, teman-teman deket orang jualan gudeg, nah ya kan menggunakan kelapanya banyak. Nah itu teman-teman, itu bisa digunakan. Tapi jangan sampai nyarinya susah, jangan sampai ketemu harganya mahal, jangan. Nah, terus limbah-limbah lain sebagai pakan tambahan apa? Misalnya kulit nangka, bisa teman-teman, kulit nangka muda itu bisa untuk pakan. Kulit nangka muda ini juga bagus diberikan, kulit nangka muda. Misalnya teman-teman dekat warung makan yang menggunakan nangka muda, bisa diberikan. Tenang saja, soal getah segala macamnya itu urusannya Gusti Allah lah. Nah, aman, tetap aman teman-teman ya, aman ya untuk getahnya ya. Terus batang pepaya yang biasanya nasi Padang itu menggunakan daun pepaya, biasanya kan disetor sebatang-batangnya ya, itu bisa digunakan. Nah, ini pokoknya cari pakan tambahan yang di tempat teman-teman itu mudah didapatkan. Jadi nanti jangan dibanding-bandingkan ya. Wah, kamu kok bisa pakai ini segala macam, terus teman-teman kelabaan nyarinya jauh. Ongkos kirimnya mahal, jatuhnya mahal. Nah, jangan dilakukan kalau yang seperti ini. Pokoknya di tempat teman-teman, misalnya daerahnya perkebunan kopi, maka teman-teman akan punya limbah kopi, kulit kopi. Nah, bisa. Kakao bisa. Terus misalnya perkebunan mede, nah buah jambu monyetnya bisa. Perkebunan pepaya yang reject nggak masuk kualifikasi jual itu bisa untuk pakan, bisa. Bahkan batang pepayanya itu kandungan nutrisinya bagus teman-teman ya. Batang pepaya loh, jangan pakai batang kelapa, seret nanti. Tuh, apalagi ya, pohon pisang, limbahnya apa yang bisa untuk pakan tambahan? Jantung pisang itu bisa teman-teman. Jantung pisang itu khasiatnya jos. Ya manusia aja, kayak ibu saya, istri saya aja masih sering masak jantung pisang untuk sayur lodeh gitu. Wih, sedang panen manggis, kulit manggisnya bisa nggak? Bisa. Sedang panen jengkol bisa.
sedang panen durian, wah durian ya harus punya mesin chopper yang lembut kalau mau memanfaatkan kulit durian untuk pakan. Ponggenya bagaimana? Wah jos, saya aja kalau makan pongge durian kentat-kentut Pak. Termasuk biji nangka bisa untuk pakan tambahan teman-teman, bisa. Ini sifatnya untuk menambah ya. Nah bagaimana dengan tanaman-tanaman buah-buah seperti ini? Kalau ada perkebunan di dekat teman-teman, bisa teman-teman, bisa. Oh, jambu air yang pada jatuh bisa nggak? Bisa. Nanti dibelah dulu. Kalau ada apa namanya uletnya ya dihilangkan dulu, dicuci, kasih ke. Bagaimana kalau teman-teman ada di dekat pertanian sayur mayur? Wah iya, terong kadang yang melungker jelek itu kan pada nggak laku dijual ya, daripada dibuang-buang, teman-teman beli. Sini tak beli buat ganti ongkos pupuk gitu. Nah, dicacah kasihkan, oke. Sayur-sayur yang sifatnya basah-basah banget, sawi, kol segala macam bisa, tapi disortir dan dicuci bersih dua kali supaya apa? Kandungan obat kimianya bisa luruh gitu. Terus apa teman-teman, yang jangan ngasih ini ya, jangan ngasih nasi sisaan. Nanti potensi kembungnya tinggi banget itu nasi. Kalau yang nasi pokoknya dikasih ke unggas aja. Nah, kok ngomongin nasi ya? Artinya sebelum jadi nasi kan dimasak dulu ya. Air cucian berasnya bagus banget air cucian beras itu diberikan untuk kambing domba untuk minumnya itu bagus ya. Terus air rebusan kedelai bikin tempe bagus karena apa? Banyak ininya, banyak kulit arinya, kulit ari kedelainya banyak. Terus kulit cangkang kedelai bagus, kulit cangkang kacang hijau bagus, kulit kacang tanah bisa nggak? Bisa, tapi kandungan nutrisinya kalah dengan kulit kedelai segala macam itu tadi teman-teman. Tapi bisa digunakan. Nah, kalau ketemu yang agak-agak nanti teman-teman cek, di tempat saya itu ternyata banyak pertanian kacang tanah. Nah, itu termasuk ininya loh, termasuk akarnya itu bisa dipakai untuk pakan loh. Jadi akar kacang tanahnya kan biasanya cuma dibuang-buang tuh, itu teman-teman cuci, cacah, berikan, hasilnya bagus. Oh, kalau yang kelapa itu tadi teman-teman ada satu hal yang doyan banget kambing domba itu, namanya pondoh. Pondoh itu bagian dalam batang kelapa yang di bawahnya janur. Itu rasanya manis banget. Itu kalau dicacah dikasihkan ternak doyan banget itu. Namanya pondoh. Jadi kalau misalnya sedang ada orang nebang kelapa, pondohnya bisa dipakai untuk pakan tambahan. Itu ya. Yang nggak boleh tuh ini teman-teman nih. Ini nggak boleh diberikan nih. Apa namanya? Batang pisang. Batang pisang ini kalau kepepet banget yang diberikan yang ini teman-teman. Ini tak kasih tahu ya. Nih, ini yang kayak gini nih. Jadi batang pisang yang masih muda, belum berbuah. Ini kalau ternyata di tempat teman-teman itu kondisinya kekeringan total, ini bisa dicacah diberikan, fungsinya untuk mencukupi kebutuhan air si ternak. Jadi batang pisang ini aslinya isinya cuman air teman-teman, cuman air. Jadi jangan dijadikan pakan utama ya. Kemarin saya lihat tayangan di Facebook itu ada yang menggunakan batang pisang kok yang like dan yang tanya kok banyak. Saya agak miris ya. Nah, ada satu produk dari pisang yang bagus banget teman-teman, namanya pisang batu. Pisang batu itu bagus banget. Pisang batu yang biasanya juga disebut pisang kluthuk. Pisang kluthuk itu bagus banget karena tingkat kemanisannya tinggi sekali. Kalau biasanya di masyarakat itu kan jadi hama ya, pada dibabati gitu ya. Nah, kalau ternyata telat panen, itu biasanya pertama kali yang makan itu kan kelelawar alias codot. Nah, itu memang diajar pertama kali karena manisnya top banget manisnya. Bagaimana dengan kulit pisang? Boleh, kulit pisang itu boleh, cuman kalau pisangnya itu Cavendish, hati-hati ya teman-teman. Soalnya
masaknya itu kan diperam bersama-sama ya. Tapi kalau pisangnya pisang raja, pisang Ambon gitu, masaknya kan masak natural ya, jadi aman itu. Nah, apalagi ya, limbah-limbah pakan-pakan ini baiknya diberikan secara kontinu. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Pas ada diberikan nggak masalah. Nah, misalnya kayak ampas kelapa tadi, yang penting jangan sampai pengek teman-teman. Pengek itu baunya nggak enak tuh, jangan sampai pengek ya. Ada lagi nih limbahnya nih, yang bagus juga nih, yaitu kulit arinya kecambah. Kulit ari kecambah itu bagus teman-teman. Itu biasanya dapat di tukang kecambah atau ke pasar. Kelapa, di bakul kelapa, tukang kelapa pas ngupas buah kelapanya yang bulat itu ada si ininya, kulitnya yang coklat-coklat tua itu bagus. Kulit singkong, pongkol singkong, pucuk singkong bagus, cuman harus treatmentnya agak panjang ya, dan hati-hati ya, soalnya kandungan racunnya tinggi, tapi itu bagus teman-teman, bagus. Nah, alpukat ini bagaimana? Ya iya, kalau pas panen raya banyak alpukat yang kecil-kecil nggak layak jual ya tinggal dibelah aja. Belah, nggak usah dibikin jus teman-teman, tinggal kasih ke kambing domba aja, maka nanti ludes dimakan. Nah teman-teman, ini aneka pakan tambahan yang sifatnya itu gini ya. Sifatnya itu teman-teman tidak perlu memperjuangkan sampai harganya itu tinggi-tinggi banget. Ini nanti beda dengan pakan yang memang pabrikan ya teman-teman ya. Pakan pabrikan misalnya konsentrat. Konsentrat itu sangat bagus diberikan untuk kambing domba sapi, dengan catatan mudah teman-teman dapatkan. Kalau teman-teman itu susah mendapatkan, ya jangan dipaksa untuk mendapatkan konsentrat. Jadi mengandalkan di lingkungan sekitar apa yang ada. Kalau teman-teman bisa mengakses konsentrat, menurut saya nih, pilih konsentrat yang mahal. Wah, kok mahal mas? Mahal kok dipilih kan? Karena kandungan nutrisinya pasti bagus. Misalnya pilih yang harganya 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 gitu. Ya, pemberiannya itu nggak banyak kok. Terus kemudian nutrisinya lebih tinggi. Bagaimana kalau misalnya teman-teman itu bisa mengakses konsentrat, tapi ternyata pakan-pakan teman-teman itu kualitasnya bagus. Nah, teman-teman pakai konsentrat yang di bawah yang harganya itu 2.700, 3.300, 3.500, 3.700, enggak apa-apa. Yang penting pakan hijauannya kan sudah mencukupi nutrisinya. Nah, seperti itu teman-teman. Asik ya. Pokoknya memanfaatkan limbah-limbah sekitar kita tuh asik kok teman-teman. Nah, sebelum beternak atau ketika teman-teman sudah beternak, teman-teman pokoknya segera keliling ke kampung, ke sekitar teman-teman semua untuk mencari tahu siapa yang produksi apa. Ternyata di tetangga kampung itu ada yang produksi tempe, maka teman-teman nyiapin tong atau jerigen-jerigen untuk nampung air tempenya gitu. Ini kalau skala kecil ini masih kepegang, tapi kalau skalanya sudah ratusan bahkan ribuan udah nggak kepegang ya teman-teman ya. Kalau skalanya sudah yang banyak, ya memang lebih baik beli konsentrat jadi. Nah teman-teman, ini sedikit informasi mengenai pakan-pakan tambahan. Ingat ya, pakan tambahan itu kita menghormati yang namanya kearifan lokal masing-masing. Jadi teman-teman jangan bingung, teman-teman jangan cemburu, iri kalau ada yang bisa menggunakan ini gitu ya. Nah, karena belum tentu di tempat teman-teman pun ada ya. Wah, tempatku tuh susah banget kalau untuk cari ampas tahu. Maka dari itu jangan dipaksakan. Wah, tempat saya itu mas, limbah pasarnya berlimpah ruah. Nah, yang lain pun yang jauh dari pasar nggak boleh ngiri. Termasuk yang dekat-dekat industri pangan. Wah, ini mereka memiliki potensi luar biasa.
kemarin tempo lalu, setahun yang lalu ya, saya coba pakai namanya limbah dari okra dan edamame. Tapi ketika itu posisinya jauh dari tempat saya dan itu ternyata basah serta tidak boleh dibeli dalam jumlah sedikit, maka saya waktu itu kewalahan nyimpennya saya kerepotan teman-teman. Akhirnya saya putuskan nggak pakai lagi. Saya sekarang pakai yang gampang-gampang didapat dan sifatnya kontinu. Nah teman-teman, ini seputaran mengenai pakan tambahan ya. Teman-teman kalau ada request video apa, silahkan minta request video apa mas. Selama saya masih bisa membuatkan dan menguasai topiknya, maka akan saya buatkan videonya. Bagi teman-teman atau pemirsa yang kebetulan mau pensiun atau sudah pensiun, baru saja pensiun, pengen serius lebih jauh mengenai belajar mengenai ternak kambing domba, teman-teman bisa ikut pelatihan kami, Bapak Ibu bisa ikut pelatihan kami, atau Bapak Ibu minta pendampingan, kami pun bisa layani, khusus yang pensiun atau menjelang pensiun ya, karena Bapak Ibu butuh pendamping, teman curhat, teman ngobrol yang pas ya. Kami akan tatakan pelan-pelan karena Bapak Ibu pasti selama ini tidak terbiasa dengan dunia bisnis, artinya tidak terbiasa dengan risiko. Oke, kami akan coba temani Bapak Ibu semuanya. Teman-teman, mohon maaf ini saya sambil nyiram ya, karena tadi kok kelihatan kering, terus saya iseng saja saya sirami. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe semoga tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Oke, jangan lupa kalau ada yang request nanti ditulis biar nanti keingetan, oh ternyata ada yang request diminta dibuatin video ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua. Yuk kita suksesnya bareng-bareng ya. Bukan yang satu sukses banget, satu enggak, tapi bagaimana kita sukses bareng-bareng. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi. Terima kasih.